isu ataupun fitnah-fitnah yang telah dilakukan oleh dari pihak selebgram Tasya pernyataan yang sebelumnya. Jadi di sini kita akan menyampaikan seluruhnya dari sumber yang nyata dan sumber yang fakta. Kami juga akan memaparkan baik itu dari ex timnya langsung. Jadi hari ini agenda kita adalah kita konferensi pers terakhir kalinya perihal permasalahan gaji ataupun bonus ex tim yang belum diterima, yang menurut versi dari sana adalah semua sudah terselesaikan. Baru yang kedua di sini kami juga mengundang serta rekan kami Ibu Nurning Tias Widiawati sebagai salah satu kuasa hukum dari UDPJ yang selama ini ataupun di konferensi pers mereka ada disebut-sebut namanya gitu. Jadi di sini kita mau mengklarifikasi semuanya untuk yang terakhir kalinya, baik dari pihak ex-tim maupun dari pihak UDPJ-nya, sehingga masyarakat Indonesia itu bisa melihat langsung ya siapa UDPJ ini dan apa yang sebenarnya terjadi gitu. Sehingga fitnah-fitnah yang selama ini bergulir di masyarakat itu bisa dibantahkan seperti itu. Abang mungkin bukti-bukti apa sih Bang, atau hal-hal baru apa nih yang akan ditunjukkan malam ini Bang untuk mungkin membantah pernyataan mereka sebelumnya Bang? Oke, nanti dari karyawan itu akan menampilkan slide-slide itu dari waktu kerja pertama kali dan slide gaji sama intimidasi sama bukti mereka sebelum yang dibayarkan. Oke. Mungkin aku mau ke Bude dulu nih Pak. Ya. Bude, ada lagi yang mau tanya? Bude, mungkin boleh cerita nggak sih Bude, apa sih mungkin yang mendasari Bude untuk kemudian speak up dan membantu para teman-teman ini? Pertama aku lihat kan mereka ada posting-postingan tentang kondisi kerja mereka di Twitter. Aku kebetulan memang akunku itu sering sekali bahas hal-hal yang berhubungan dengan kemanusiaan lah. Kalau ada yang dijahatin tuh aku kayaknya nggak tega gitu. Tapi kali ini mungkin karena aku juga kerja di bidang HRD, jadi aku tahu standar-standar tenaga kerja mestinya seperti apa yang manusiawi. Terus aku lihat, aku cuma bantu repost aja awal-awalnya. Terus ada dari salah satu mereka mendekat ke aku melalui DM, bilang, "Bude, bisa bantuin nggak?" gitu. Terus aku bilang, "Mbak, kamu punya buktinya apa?" gitu. Karena kalau mau dibantuin juga harus jelas kan. Udah, terus aku dikasih ada semua buktinya, aku lihat buktinya, aku bilang, ya udah aku usahain, aku bantuin supaya bisa hubungi Kementerian Tenaga Kerja. Karena kebetulan aku memang pernah bantu juga postingan yang serupa untuk perusahaan lain dan itu berhasil mediasi juga dari kementerian. Itu sih dasarnya aku memang empati aja melihat adik-adik ini. Kalau mengingat sebelumnya ada sejenis kita katakan intervensi lah ya Bude, kayak didatangi segala macam. Nah, sampai malam hari ini Bude datang ke Indonesia lalu didampingi dua kuasa hukum, apakah memang Bude juga mengalami hal serupa? Enggak ya? Aku nggak ada yang intimidasi aku. Bude, mungkin ada tuduhan dari pihak sana kalau Bude ini satu pansos, terus kedua ada urusan persaingan bisnis. Mungkin bisa dijelaskan ke rekan-rekan ini kemarin seperti bahas. Mungkin kalau mas-mas ada yang lihat akun saya itu, saya nggak jualan apapun di akun saya bukan selebgram, saya orang kantoran, saya nggak tinggal di Indonesia juga. Jadi kalau ada tuduhan kayak gitu tuh benar-benar itu nggak benar gitu. Kalau dibilang pansos, ya kalau saya punya akun yang cukup besar, saya pikir itu bisa jadi platform untuk bersuara. Tapi kalau pansos juga saya bingung mau pansos sama siapa gitu kan, kehidupan sehari-hari saya aja nggak di sini gitu kan. Ya itu sih intinya, saya agak kaget aja ketika saya mau bantu adik-adik ini, tapi kok malah jadi saya ikut diserang gitu. Yang pertama kali membuat Bude akhirnya ya udah deh gue bantu gitu. Itu
nggak sih Budi setelah mendengar cerita-cerita mereka atau gimana? Pas lihat yang bukti-bukti spill-spillan di Twitter itu, banyak yang memang bikin aku nggak tega gitu ngeliatnya. Terus ketika mereka akhirnya mendekat, nunjukin bukti-bukti lagi tambah lagi kan, sedih gitu ngeliatnya. Ya udah gitu, saya emang pengen bantu gitu. Maksudnya dalam arti kata yang disepil di Twitter itu dengan bukti yang ditunjukkan sama mereka, apakah lebih buruk yang ditunjukkan sama mereka? Kalau yang menurut saya sih, pas saya udah lihat semua bukti-bukti lengkapnya, lebih buruk lagi yang mereka memang simpen dari luar gitu. Oke, Bude, ini kan tuduhannya boleh dikatakan agak lumayan serius ya untuk sekelas Bude yang dituding sebagai pansos, terus ada urusan persaingan bisnis. Nah, mungkin ada upaya hukumnya nanti dari Bude sendiri menyerahkannya seperti apa? Saya Karena serahkan ini semua menyangkut nama baik juga ya. ke Mbak Nuning aja untuk bicara sebagai perwakilan. Jadi di sini saya sampaikan, saya selaku kuasa hukum dari Bude. Pertama, Bude ini kan niatnya membantu gitu kan. Dari ex karyawan selebgram Tasi ada sekitar 7 orang. Dari 7 orang ini ada beberapa yang waktu itu nge-DM Bude, ya kan, gitu ya. Nge-DM untuk minta tolong, minta bantuan supaya istilahnya yang menjadi hak mereka ini bisa terpenuhi. Nah, dari situ, dari bentuk empati Bude bikin di Twitter menyampaikan bahwa supaya dari Kementerian Ketenagakerjaan ada untuk membantu untuk mediasi kekeluargaan supaya antara ex karyawan sama selebgram Tasi ini ada diselesaikan secara kekeluargaan. Tapi ternyata bukan seperti yang diinginkan Bude, tapi ternyata justru Bude ini diserang gitu kan sama pihak Tasi. Nah, itu yang perlu saya sampaikan di sini, bahwa juga harusnya Tasi ini sebagai influencer harusnya kan memberi contoh yang baik ke masyarakat umum. Dan di sini kalau saya bicara masalah hukumnya juga perlu saya sampaikan di sini juga bahwa berdasarkan pasal 88 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 dalam kurung PP 36 Tahun 2021, kebijakan pengupahan meliputi 1. Upah minimum, 2. Struktur dan skala upah, 3. Upah kerja lembur, 4. Upah tidak masuk kerja dan atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu, 5. Bentuk dan cara pembayaran upah, 6. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, 7. Upaya sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya. Apa saja prinsip kebijakan pengupahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan? Adapun prinsip kebijakan pengupahan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Junto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 36 Tahun 2021 adalah sebagai berikut. 1. Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak dan kemanusiaan dalam kurung pasal 88 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Junto Undang-Undang 11 2020 dan pasal 2 ayat 1 PP 36 2021. 2. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi. 3. Setiap pekerja berhak memperoleh pemerintah mengatur semua itu untuk pengupahan karyawan, dan di sini karyawan tidak diberikan UMR tapi di bawah UMR. Seperti itu yang perlu saya jelaskan ke masyarakat semua, khususnya bagi influencer, karena mereka istilahnya kan juga public figure ya dalam ini dunia media sosial kan, seperti itu, supaya lebih diperhatikan hak apa yang menjadi hak karyawan supaya terpenuhi. Itu yang pertama. Yang kedua juga saya himbau di sini, saya sekalian menyampaikan di sini untuk somasi terbuka untuk saudari Tasi. Saya sampaikan di sini somasi terbuka 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam saya tunggu untuk
jawab ini somasi saya. Karena kenapa? Pertama, klien saya menyampaikan bahwa TASI waktu di preskon yang pertama ada di situ dia menyampaikan apa, Bu De? Oh, yang pertama. Iya, yang pertama. Tasi nggak ada. Iya. Itu dibilang ada persaingan bisnis, itu salah. Yang kedua, dia memperagakan air mineral, dia bilang dia siram ke tubuhnya dia bisa aja telepon Bude, pura-pura gitu kan cerita. Terus suaminya bilang kalau Bude itu pinter, tidak akan langsung percaya. Jadi saya merasa kalau mereka tuh mengolok-olok saya bahwa saya ini bodoh gitu, langsung terima aja curhatan karyawan-karyawan ini gitu. Jadi ya saya ngerasa kayak didiskreditkan lah di situ gitu. Nah, dari situ saya sampaikan sekali lagi untuk saudara TASI, saya sampaikan di sini untuk somasi terbuka. Silahkan menghubungin saya selaku kuasa hukum Bude untuk menyelesaikan ini semua, karena negara kita kan juga negara hukum, nggak bisa juga seperti itu. Niat Bude baik, Bude berempati, Bude ada rasa kemanusiaan, bukan jangan malah menyerang Bude gitu. Itu yang perlu saya sampaikan di sini. Terima kasih. Dari somasi ini apa sih yang diinginkan? Permintaan maafkah atau apa? Bisa disampaikan? Iya, mungkin lebih ke arah permintaan maaf aja, menarik aja kata-kata tuduhannya kalau aku itu pansos gitu kan, ada niat-niat tertentu, karena pure semuanya ini untuk adik-adik ini aja, bukan masalah saya nggak punya masalah sama Tasya. Tapi Bude ketika memutuskan untuk membantu adik-adik ini sudah meng-cross check apakah hal itu memang benar adanya yang mereka alami atau aku nanya dulu semua bukti-buktinya, tunjukin dulu, jadi aku dikasih akses untuk bukti-bukti, baru aku yakin bahwa oh ya emang benar apa yang aku baca di Twitter itu cuma baru sekilas aja gitu, yang sebenar-benarnya lebih parah kalau menurut aku. Bang Marlon, ini kan sejauh ini baru Putri yang sudah kemarin di apa ya? Apakah nanti akan buat LP kembali soal mengenai tuntutan belum dibayarkannya dari salah satu mantan karyawan Bantas? Jadi kalau untuk perihal gaji ataupun bonus yang karyawan merasa memang mereka belum menerima haknya, nah, jadi kami pun mengharapkan etikat baiknya dari Tasi suaminya, ya tolong diselesaikan gitu. Karena kemarin mereka kan mengatakan semua sudah selesai, tapi faktanya hari ini kami membawa karyawannya yang akan menyampaikan gaji apa yang belum dibayarkan atau bonus apa yang belum dibayarkan, seperti itu. Apabila memang mereka tetap bersikeras dan merasa sudah tidak ada masalah, ya kami pun akan mengambil langkah hukum, bisa melaporkan ini ke Kementerian Tenaga Kerja. Langkah hukum kami seperti itu. Mbak Nuning, mungkin kalau dari pihak Tasi sendiri tidak merespon dengan somasi terbuka ini, akan mengarah kemana nanti prosesnya? Ya, nanti kalau bukti udah cukup semua, kita akan arahnya ke laporan ya, untuk pidananya kita laporkan ya, Bude. Kira-kira udah masuk pasal apa sih? Kalau dari gambaran Kalau Nuning semua seperti bukti itu? masuk, ya kita akan masukkan pasal 311 dan pasal 310, pencemaran nama baik dan fitnah kan gitu. Karena Bude kan juga udah sampaikan bahwa di sini Bude ini nggak pansos kan gitu, bukan juga istilahnya yang apa ya, mencari keuntungan di sini. Justru di sini kan niatnya bantu. Ngapain sih Bude udah enak kok di Amerika sudah punya kehidupan yang layak, ngapain juga istilahnya ngurusin yang bukan urusannya. Ini karena terpanggil hatinya untuk rasa kemanusiaan, maka dari itu Bude di sini benar-benar memperjuangkan apa yang menjadi hak para karyawan ini gitu. Tapi tahu gak sih Mbak, mungkin total nominal dari kerugian dan yang karyawan yang belum terbayarkan gitu, apa cuma tuntutan itikat baik aja gitu? Kalau untuk kerugian karyawan mungkin Ya, nanti bisa saya akan disampaikan. jelaskan nanti melalui surat. Mungkin Pak Marlon Siap. disampaikan dulu ya soal kerugiannya. Oh, kalau perihal kerugian sih memang kalau versi ekstrim ini gaji yang belum dibayar itu di gaji awal bulan ya. Jadi misalnya dia kerja di
tanggal 1 yang seharusnya gajian itu kembali ke tanggal 1, tetapi faktanya mereka itu gajian bisa di atas tanggal 20, bahkan bisa lewat bulan itu, baru di bulan berikutnya baru dibayar gajinya. Terus ada bonus yang memang secara lisan mereka janjikan, bonus akhir tahun itu juga tidak diberikan, seperti itu. Jadi memang ini semua perjanjian mereka ini, kontrak kerja mereka itu hanya secara lisan semuanya. Jadi kalau untuk kontrak kerja tertulis dan sementara itu pegawai yang 2 November 2022 itu memang tidak ada kontrak kerja secara tertulis, sehingga tidak ada kejelasan perihal gimana gajinya, terus kontrak kerjanya bagaimana, perlindungan hukumnya bagaimana, BPJS diatur itu tidak ada. Jadi semua hanya baik lisan langsung, baik melalui suaminya ataupun melalui Mr. Daeng sendiri, seperti itu. Bang Marlon, Ya. total untuk karyawan yang bareng sama Putri ini berapa sih, Bang? Kalau boleh tahu ya. Kalau di angkatan mereka November 2022 itu ada 11 orang. 11 orang. Ya. Oke, kita bicara ngacu dengan RUU Ketenagakerjaan, Bang ya. Betul. Nah, kenapa tidak mencoba untuk melaporkan ke Kemenaker terlebih dahulu sebelum melaporkan ke pihak kepolisian? Jadi yang kami laporkan ke pihak kepolisian ini bukannya kami tidak menerima gaji, tapi adalah perbuatan dari tim manajemen ini adalah menyuruh orang ke rumah. Iya, betul. Itu kan soal Ya. soal dugaan pengancaman, Bang ya. Betul. Nah, terkait dugaan pelanggaran ketenagakerjaan itu sendiri kan sebenarnya ada pelanggaran, Bang. Karena si Seks sendiri sempat mengakui bahwa mereka menggaji memang di bawah UMR, ya kan? Ya. Karena tidak memiliki pengalaman bahasanya. Betul. Bahasa dari Sama saya katanya perusahaan ini baru Iya, startup. betul. Nah, Ya. apakah tidak melaporkan juga ke ketenagakerjaan, Bang? Karena secara undang-undang ketenagakerjaan itu juga bisa kena, Bang. Ya, jadi untuk langkah awal memang ini kan pertama kan udah viral ya, viral dibantu dengan oleh saudara kita Bude. Nah, di situ juga secara nggak langsung kita laporkan ke kementerian ya Bude ya. Ya, jadi Bude PJ pun langkah selanjutnya. Nah, setelah ini viral ini pun, nah itulah mereka mulai coba mendekati karyawan ini satu persatu dengan mendatangi satu-satu dengan cara-cara yang kemarin itulah kami lakukan. Jadi kalau untuk perihal kementerian pun sebelum kita membuat laporan ke kepolisian itu kami sudah sangat berterima kasih sudah dibantu oleh Bude yang langsung melaporkan hal tersebut ke Kementerian Tenaga Kerja gitu. Ada diduga pelanggaran di bidang tenaga kerja. Berarti sudah melaporkan, Bang ya? Sudah. Ke Kemenaker ya? Kemenaker, betul. Untuk Putri sendiri apa? Nggak ada. Oh, itu bukan Putri ya? Siapa? Bukan. Ya, terkait mantan karyawan lah, Bang. Iya. Terkait mantan karyawan, pengancaman itu masih ada nggak sih, Bang? Dugaan Kalau pengancaman untuk saat ini untuk 3 orang ya, karena kan yang mereka datang itu 3 orang. Iya. Putri, Siva sama Andin ya. Adin itu sudah tidak ada sih. Adin juga tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada pengancaman, sudah tidak ada. Gitu. Nah, Bang, ada akan diuraikan oleh poin klarifikasi tujuan untuk menyampaikan fakta tanpa ada yang dikurangi dan dilebihkan berdasarkan bukti yang kami punya. Diharapkan hal ini dapat meluruskan fitnah yang selama ini diputarbalikan oleh pihak manajemen TA. Hal yang diharapkan perminta maaf di publik oleh pihak manajemen TA tidak memutarbalikan fakta lagi dan mengatakan semua ini hanya fitnah alias jujur dan mengakui kesalahan. Tujuan perekrutan tim baru ya November 2022 untuk memperbaiki sistem kerja tim sebelumnya yang dianggap kurang baik. Dengan adanya tim baru diharapkan dapat memperbaiki sistem kerja dan pembagian tim baru menjadi 2 shift diterapkan agar produksi konten tetap berjalan dengan baik. Secara umum, tim pagi lebih banyak melakukan proses editing karena tim malam lebih banyak melakukan syuting. Hal ini terjadi mengikuti aktivitas talent yang lebih aktif di sore hingga dini hari. Ini garis besarnya timeline. Di bulan Oktober tanggal 31 Oktober 2022 dibagi 2 shift. Tim pagi mulai dari jam 6 sampai jam 3 sore, yaitu ada inisial DS sebagai leader, AZ videographer, editor ya inisial M video editor, AM editor, SA personal assistant,
and video dan editor. Untuk tim malam itu dimulai dari jam 3 sampai jam 12 malam, yaitu PD sebagai leader, RO video editor, SY video editor, C editor, and F personal assistant. Oke. Di tanggal 1 November 2022 tim mulai bekerja. Ikatan tim ke Arab dan Dubai, tim Dubai jam kerja untuk tim yang berada di Jakarta. Tim Jakarta mengalami perubahan. Tim pagi jam 9 sampai jam 6, tim malam jam 1 sampai jam 10 malam. Jam kerja dapat berubah-ubah, namun durasinya tetap 9 jam kerja. Abang sorry bang, buat tim yang di Dubai itu sempat dapat uang makan dan uang tugas keluar kota nggak sih bang? Keluar negeri. Oke, boleh yang tim Dubai? Kalau untuk uang tugas keluar kota itu nggak ada, tapi saya sempat dikasih uang, saya lupa nominalnya berapa ya. Pas 2 hari sebelum ke Dubai itu di Arab kita kasih uang jajan, sama di Dubai itu kita kasih uang jajan juga buat oleh-oleh gitu. Nominalnya berapa kalau boleh tahu? Saya lupa ya, sekitar 250 real atau lupa sih, saya lupa. Oke, saya lanjutkan. Oke. Nah, ini secara lisan bahwa di 1 November mereka masuk kerja, berarti 1 Desember itu adalah gaji kerjanya. Nah, di sini bisa dijelaskan untuk ada cacat menanyakan siapa nih yang oke, Iya, jadi di tanggal 1 Desember itu kan kita harusnya kan gajian ya, karena mulai kerja tanggal 1. Nah, di sini aku mulai nanya ke HRD, asistennya Pak Daeng. Aku bilang, Pak Daeng mau tanya gajian biasa tanggal berapa ya, soalnya tim udah pada nanya nih gitu kan. Terus dia bilang coba langsung WA ke Alatas aja, ada nomornya kan. Nah, itu di situ belum aku cek tuh ke Alatasnya. Nah, malamnya kita kan ada grup kerja. Nah, itu si Mei udah nanya, udah tolong tanyain dong gajiannya gitu kan. Terus dijawab waalaikumsalam baik Kak gitu kan. Nah, di tanggal 5 Desember aku nanya lagi ke Pak Daeng, gaji, dia bilang gaji tanggal 10 sampai 11 kata Kak Alatas. Terus di tanggal 5 itu akhirnya aku nanya, Kak, aku mau tanya tim gajian kapan ya, soalnya udah pada nanya, terima kasih Kak. Terus dia jawab itu baru tanggal 7. Di tanggal 7 itu dia bilang ini belum. Di tanggal 7 itu dia bilang pas aku nanti pulang, maksudnya nanti dia pulang ke Indo bareng sama tim gaji ya itu. Terus dia bilang lagi kalau gaji bulan pertama sampai 11 kerja itu dia bilang di antara tanggal 10 sampai 15, padahal mengenai tanggal itu belum ada omongan sebelumnya. Oke. Saya lanjutkan untuk 9 Desember 2022. Saat ini gaji belum ditransfer. Namun SJA mentransfer uang sebesar 3,5 juta dengan keterangan bonus luar negeri untuk tim Jakarta. Yaitu leader 2 itu masing-masing 750.000, tim 4 masing-masing 500.000. Nah, terus selanjutnya 15 Desember 2022, leader kembali menanyakan terkait gaji yang dijanjikan tanggal 10 sampai 15, namun tidak mendapatkan respon. Nah, ini lanjut ya, oke.